Di sebuah desa terpencil, ada satu toko sembako yang tak pernah sepi. Siang malam, pembeli datang silih berganti, meski desa itu miskin dan sepi. Toko milik Pak Raji, pria tua pendiam, wajahnya selalu datar. Matanya kosong. Dira, jurnalis muda dari kota, datang untuk liputan biasa. Tapi sejak menginjakkan kaki di depan toko itu, ia merasa aneh. Udara terasa dingin, meski matahari terik. Di balik rak beras, ia melihat bayangan. Berdiri diam, menatapnya. Warga desa hanya berbisik. Toko itu bukan sembarang toko, ada yang jaga, bukan manusia. Malam itu, Dira memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Tapi ia belum tahu bahwa setiap pembeli yang datang membawa lebih dari sekadar uang. Mereka membawa nyawa. Dira mulai mencatat pola aneh di desa itu. Setiap kali ada warga meninggal, mendadak entah sakit misterius, entah kecelakaan tak masuk akal, toko Pak Raji justru semakin ramai. Beras, gula, minyak, semua ludes dibeli orang. Ia bertanya pada seorang ibu tua di depan toko. Sang ibu berbisik, setiap kematian, rezeki toko ini bertambah. Seperti ada harga yang dibayar, bukan dengan uang, tapi dengan nyawa. Dira merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap wajah Pak Raji yang sedang menimbang beras. Senyum tipis muncul di bibirnya, tapi matanya kosong, seolah tahu rahasia yang tak boleh diungkap. Malam itu, Dira menulis di catatannya, toko ini bukan sekadar tempat jual sembako. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik setiap karung beras. Malam itu, Dira memberanikan diri masuk ke gudang toko sembako. Lampu redup berkelip, bau anyir menusuk hidung. Di sudut ruangan, lantai retak memperlihatkan noda merah kecoklatan, darah yang sudah lama mengering. Dira berjongkok, menyentuh retakan itu. Tiba-tiba, suara bisikan lirih terdengar dari bawah lantai. Tumbal, belum cukup. Jantung Dira berdegup kencang. Ia mundur, tapi rak beras di belakangnya bergetar sendiri, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam karung. Bayangan hitam melintas cepat di dinding, lalu hilang. Dira menulis di catatannya dengan tangan gemetar. Gudang ini bukan sekadar tempat menyimpan beras. Ada sesuatu yang hidup di bawah lantai, berdarah. 20 tahun yang lalu, di sebuah malam yang gelap gulita, di tepi sungai, Pak Raji yang kala itu masih muda, berdiri dengan wajah penuh ambisi. Ia membawa sesajen berupa ayam hitam, bunga melati, dan seikat rambut anaknya yang baru saja lahir. Air sungai bergemuruh kencang, dan kabut perlahan turun menyelimuti segalanya. Dari dalam arus, muncul sosok bayangan tinggi berwarna hitam pekat. Suaranya berat dan bergetar. Kekayaan akan kau dapat, asalkan tumbal terus mengalir. Pak Raji menunduk dalam-dalam. Dengan tangan gemetar, ia mengikat rambut anaknya pada sebuah batu besar, lalu melemparkannya ke tengah sungai. Jeritan bayi terdengar samar, lalu hilang ditelan derasnya arus. Sejak malam itu, toko sembako milik Pak Raji tak pernah sepi. Namun, setiap 6 bulan sekali, sungai itu selalu menelan satu nyawa dari desanya. Dira mewawancarai warga desa tentang masa lalu Pak Raji. Seorang bapak tua berkata lirih, anaknya dulu hilang, bayi, laki-laki, tak pernah ditemukan sampai sekarang. Warga percaya, anak itu bukan sekadar hilang. Mereka yakin, dialah tumbal pertama pesugihan yang membuat toko sembako Pak Raji tak pernah sepi. Dira merasakan merinding. Ia menatap foto lama yang ditunjukkan warga. Pak Raji muda bersama istrinya menggendong bayi. Tapi di foto itu, bayangan hitam samar terlihat di belakang mereka, seolah menunggu. Catatan Dira malam itu berbunyi, kekayaan toko ini dimulai dari hilangnya seorang anak. Dan mungkin anak itu masih bersemayam di sekitar sini. 3 kematian dalam satu desa kecil, rasanya mustahil cuma kebetulan. Dira terus menelusuri catatan lamanya, mencoba mencari benang merah dari semua kejadian aneh ini. Pola itu mulai terlihat jelas. Setiap 6 bulan, ada satu nyawa yang melayang. Ada yang jatuh dari pohon kelapa, ada yang ditemukan tenggelam di sungai dangkal, dan ada yang katanya meninggal karena sesak napas saat tidur. Semuanya berbeda, tapi satu hal menyatukan mereka.
Semua korban pernah punya utang di warung sembako milik Pak Raji. Utang itu seolah menjadi penanda kematian mereka. Dira langsung berlari ke warung Pak Raji. Di sana, sebuah kalender tua tergantung di dinding dengan lingkaran merah setiap 6 bulan sekali. Dan lingkaran berikutnya tinggal 2 hari lagi. Tiba-tiba, dari dalam gudang, terdengar bisikan lirih. Tumbal sudah dipilih. Siapakah korban selanjutnya? Ikuti terus kisahnya. Dan jangan lupa subscribe ya. Dira menemukan sebuah kamera tua di rumah korban terakhir. Lensa berdebu, pita rekaman sudah kusam, tapi masih bisa diputar. Saat layar menyala, terlihat adegan sederhana. Korban sedang berbelanja di toko Pak Raji. Namun di balik rekaman itu, ada sesuatu yang tak wajar. Bayangan hitam berdiri di belakang Pak Raji, tinggi, kurus, matanya merah menyala. Bayangan itu bergerak pelan, seolah menatap langsung ke arah kamera. Dira terperanjat. Ia memutar ulang berkali-kali, tapi bayangan itu tetap ada. Seolah kamera menangkap sesuatu yang mata manusia tak bisa lihat. Catatan Dira malam itu berbunyi, kamera tua ini bukan sekadar bukti. Ia merekam penjaga gaib toko sembako. Malam itu, Dira kembali menyelinap ke gudang toko sembako milik Pak Raji. Ia menemukan sebuah simbol aneh yang tergores di lantai. Sebuah lingkaran besar dengan tanda yang menyerupai paruh burung gagak. Di tengah lingkaran itu, ada sesajen yang mengerikan. Kepala ayam hitam, bunga-bunga layu, dan koin kuno yang berlumuran darah. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi dingin menusuk. Dari retakan lantai, asap hitam pekat perlahan muncul, membentuk sosok tinggi berwarna gelap. Mata merahnya menatap tajam ke arah Dira, dan suara berat bergema di seluruh ruangan. Tumbal berikutnya sudah dipilih. Dira langsung terjatuh lemas. Tubuhnya gemetar hebat. Ia akhirnya sadar. Gudang ini bukan sekadar tempat penyimpanan beras. Gudang ini adalah altar pesugihan, tempat Pak Raji memanggil penjaga gaibnya. Dira kembali ke gudang toko sembako. Malam semakin pekat. Ia menyalakan senter kecil, menyusuri tumpukan karung beras yang tersusun rapi. Tapi ada satu karung di sudut, lebih besar, lebih berat, dan basah di bagian bawahnya. Dengan tangan gemetar, Dira membuka ikatan karung itu. Bau busuk langsung menyergap. Bukan beras, melainkan potongan tubuh manusia yang membusuk. Mata korban masih terbuka, seolah menatap langsung ke arah Dira. Tiba-tiba, suara bisikan bergema dari lantai retak. Tumbal sudah diterima. Dira terhuyung, hampir menjatuhkan senter. Ia sadar, setiap karung beras di toko itu bisa saja menyimpan rahasia kelam. Bukan sekadar makanan, tapi jasa tumbal pesugihan. Dira mendatangi seorang dukun tua di pinggir desa, berharap mendapat jawaban. Sang dukun menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kau sudah terlalu dekat dengan rahasia toko itu. Si hitam tidak suka ditantang. Jika kau terus menyelidiki, kau bisa jadi tumbal berikutnya." Dira terdiam, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Sang dukun menambahkan, "Pesugihan itu haus darah. Ia memilih orang yang penasaran, orang yang berani membuka tabir. Dan aku melihat bayangan hitam sudah mengikuti langkahmu." Saat Dira keluar dari rumah dukun, angin malam berhembus kencang. Di kejauhan, ia melihat sosok samar berdiri di depan toko sembako, menatapnya tanpa bergerak. Pagi itu, warga desa gempar. Toko sembako tetap buka, pintunya terbuka lebar. Rak beras penuh, tapi Pak Raji tidak ada. Tak seorang pun melihatnya keluar rumah. Tak ada jejak kaki, seolah ia lenyap begitu saja. Dira datang, mencoba masuk. Di balik meja kasir, berdiri sosok asing, tubuh kurus, wajah pucat, mata kosong tanpa kelopak. Ia tidak berbicara, hanya menatap Dira dengan tatapan dingin. Warga berbisik di luar, "Itu bukan Pak Raji, itu penjaga toko." Dira merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia sadar, toko itu kini dijalankan bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang lahir dari pesugihan. Malam itu, Dira bermimpi aneh. Ia melihat dirinya sendiri saat masih kecil, digandeng ibunya masuk ke toko sembako Pak Raji. Rak beras tinggi menjulang,
Bau anyir samar tercium. Di sadit toko, sosok hitam berdiri diam. Perlahan, ia mendekat, lalu menyentuh kepala Dira kecil dengan tangan dingin dan panjang. Mata sosok itu merah menyala. Bibirnya berbisik. Kau sudah ditandai. Dira terbangun dengan keringat dingin, napas terengah. Ia mulai sadar. Mungkin sejak kecil, ia sudah menjadi bagian dari pesugihan itu. Dan kini, waktunya semakin dekat. Dira kembali ke toko sembako. Malam semakin sunyi. Ia memperhatikan setiap benda. Rak beras, meja kayu, bahkan dirinya sendiri. Semua memiliki bayangan yang jatuh ke lantai. Tapi sosok penjaga toko itu berdiri tegak tanpa bayangan sama sekali. Mata kosongnya menatap Dira. Senyum tipis muncul di wajah pucatnya. Langkahnya bergema. Tapi lantai tetap bersih. Tak ada jejak. Seolah ia bukan bagian dari dunia nyata. Dira merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia menulis cepat di catatannya. Penjaga toko ini bukan manusia. Ia adalah bayangan yang kehilangan bayangan. Bisikan samar terdengar dari rak beras. Tumbal terakhir. Sudah. Dekat. Dira kembali ke gudang. Tekadnya bulat. Ia harus menghentikan pesugihan ini. Ia menyalakan korek api. Mencoba membakar lantai penuh simbol. Tapi api padam seketika. Seolah ditelan oleh kegelapan. Dari retakan lantai, asap hitam muncul. Membentuk sosok tinggi dengan mata merah menyala. Suaranya bergema, berat, menusuk telinga. Tumbal terakhir. Harus rela. Dira mundur. Tubuhnya gemetar, rak beras bergetar, karung-karung jatuh. Seolah ada sesuatu yang meronta dari dalam. Sosok hitam mendekat, bayangannya menutupi seluruh ruangan. Catatan terakhir Dira malam itu hanya satu kalimat. Aku mungkin tumbal berikutnya. Pagi itu, desa kami terbangun oleh bau hangus yang menyengat. Toko kelontong Pak Raji, satu-satunya di desa, habis dilalap api. Kobaran apinya begitu dahsyat. Menjilat habis rek-rek beras sampai ke atap dan meninggalkan kabut hitam pekat yang menutupi langit fajar. Anehnya, tak ada satupun warga yang berani mendekat untuk memadamkan api. Seolah mereka semua tahu, toko itu memang sudah ditakdirkan untuk musnah. Setelah petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan si jago merah, yang tersisa hanyalah puing-puing hitam dan lantai yang hangus. Tapi di tengah hamparan abu itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah tulisan berwarna merah seperti digoreskan dengan darah, berbunyi, tumbal sudah lengkap. Jasad Pak Raji, penjaga tokonya, bahkan satu karung beras pun tak ada sisanya. Hanya keheningan mencekam. Aku, Dira, seorang jurnalis, menutup buku catatanku dengan tangan gemetar. Aku sadar, ini bukan sekadar berita kriminal biasa. Aku telah menjadi saksi dari sebuah ritual pesugihan yang mengerikan. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini untuk bisa berbagi bersama dalam cerita. Terima kasih.